346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mafhumil hadits, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahu Bukhari kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, karunia-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dihindarkan dari virus, baik virus corona medis ataupun virus corona politik. Ada yang coba memanfaatkan saat pandemi ini untuk meraup keuntungan yang banyak, untuk mendapatkan uang lebih dengan mengorbankan masyarakat. Ada yang semacam itu. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebagai mukadimah perlu kami sampaikan, saat ini lagi rame imam masjid, ustaz, para ulama, para ahlul Al-Quran terancam nyawanya. Jadi yang jadi ustaz ya siap-siap saja. Padahal Masya Allah, kalau kita mengkaji ini, kalau seorang pejabat ini selesai dari masa jabatannya, yang ganti itu banyak, yang siap menggantikan itu antri. Tapi kalau ulama yang wafat, zulmatun la tusaddu, kata Rasul ini, lubang atau celah yang tidak bisa ditutup. Artinya untuk mencari gantinya ini repot, susah, gak bisa dadakan. Gak ada orang mondok ini belajar agama instan, sehari 2 hari langsung jadi ulama, tidak. Padahal dari
undang ustaz untuk selamatan. Begitu si janin ini lahir, undang ustaz lagi, undang ulama untuk selamatan, untuk akikah. Hitanan, undang ustaz lagi, undang ulama. Nikahan bahkan sampai kematian, semuanya membutuhkan ulama. Untuk urusan politik juga demikian. Kita nggak bisa menafikan para ulama. Kita tanyakan kepada para ulama juga untuk urusan politik kita. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wakila lil alim, ketika orang alim, ketika ulama ini hendak masuk ke dalam surga, nggak siap-siap masuk ini, maka kata malaikat di dalam hadis Rasul, kif, mau kemana? Berhenti. Seorang ulama dia nggak boleh seenaknya masuk surga sendirian, nggak boleh. Kif, berhenti kamu di sini. Untuk apa? Bukan untuk diinterogasi. Nah, terus untuk apa dia ditunda sehingga tidak langsung memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasfa liman syi'ta, liman ahbab. Kamu berhenti, kemudian kamu bantu, kamu tolong orang yang kamu senangi, orang yang kamu cintai, orang yang kamu kenal. Jadi nggak bisa seenaknya ulama ini langsung masuk surga, enggak. Mereka akan membantu kita sehingga kita ini mudah untuk masuk surga. Makanya hari ini kita harus dekat-dekat kepada para ulama supaya surganya mudah. Beda kalau ahli ibadah ini, wakilah lil amir, kata Rasul, akan dikatakan kepada seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah ini adalah seseorang yang menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in ini orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah malam hari 1000 rakaat, 500 rakaat, 200 rakaat. Ini baru ahli ibadah. Bukan hanya sekedar sergap mesin. Ini zaman sahabat, zaman tabi'in. Lah kalau hari ini, kalau kita mencari orang-orang yang benar-benar menjaga 1000 rakaat, 100 rakaat, 50 rakaat saja udah susah kitanya. Orang yang pada malam hari menghabiskan malamnya sampai 50 rakaat. Kalau toh ada mungkin bahasanya 1000 satu. Akan dikatakan kepada ahli ibadah, udkhulil jannah. Udah, silakan kamu masuk surga. Mulus dia masuk surga. Tanpa halangan, tanpa hambatan. Wa tana'am bi ibadatika. Nikmatilah hasil ibadah kamu. Puas-puasin di surga sana. Tapi kalau orang
menyebar agama Islam. Gak seneng kalau Al-Quran ini tersebar, gak seneng. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dan jaga para ulama, para habaib kita, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, hadis nomor 346. An Malik ibn Khuwairith qala, An Malik ibn Khuwairith qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu salatlah kalian kama ra'aitumuni sebagaimana kalian melihat aku usalli salat. Rawahul Bukhari. Dari Malik bin Khuwairith, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita lihat catatan kakinya, salatlah sebagaimana kamu lihat. Kamu lihat aku salat. Dan terpakai juga dengan kata arti kamu ketahui aku salat. Catatan kakinya. Ini jelas sekali hadis dari Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu anhu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasul mengatakan demikian. Apa yang diperbuat oleh Rasul, yang dilihat oleh para sahabat, itu yang kita lakukan. Untungnya Rasul tidak mengatakan sallu kama usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini berat. Sallu kama usalli, ini berat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Belum bisa salat kita persis seperti Rasul, batiniyahnya, khusyuknya, hudurnya. Kita ini begitu Allahu Akbar, di saat takbir ini begitu khusyuk, semuanya enak. Pikiran kita, gerakan kita, mulut kita, hati kita ini semuanya fokus kepada takbir. Sehingga Al-Ghazali mengatakan, seseorang ini hanya bisa sholat khusyuk di saat dia bertakbir. Allahu Akbar. Semuanya fokus ke takbir. Hati niat sholat. Tapi setelah Allahu Akbar, ya beban semua. Rata-rata ini. Kalau kita dituntut oleh Rasul sallu kama usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, belum bisa. Hati kita masih kemana-mana, masih ada rasa takut. Untungnya Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada di antara kita yang pernah melihat salat Rasul? Belum pernah. Mimpi ketemu Rasul pun belum pernah.
sambil soft ketiga, soft kedua, soft pertama, kemudian di depannya ada imam. Yang bisa melihat langsung sholat Nabi adalah para sahabat. Kita nggak ketemu sahabat, kita bukan Nabi. Yang bisa melihat langsung sholatnya para sahabat adalah para tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, para ulama, terus kita ada di baris paling belakang. Jadi nggak bisa kita dikasih kitab Bukhari, kita dikasih Al-Quran, sudah sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat Nabi. Gimana caranya? Seorang mu'alaf ketika dia masuk Islam langsung disodori kitab Bukhari Muslim. Ini Al-Quran tentang sholat. Kamu silakan belajar sholat sebagaimana Nabi sholat. Bingung apa enggak? Bingung, gak ada yang rukun. Maka kita ini ikut dengan barisan di depan kita. Ikuti para ulama yang mengajarkan sholat kepada kita semua. Bisa dipahami? Jadi nggak bisa sholat ini ngarang-ngarang sendiri. Kemudian kenapa ada perbedaan di antara para ulama? Ada 4 mazhab. Di dalam sholat ini dari takbir sampai salam banyak sekali perbedaan di antara 4 mazhab. Bahkan sampai 200 lebih perbedaan tentang kaifiyah sholat. Kalau usulnya satu, aqimis sholat, dirikan sholat, rukuknya sujudnya sama, tapi nanti kaifiyah, cara sujud yang benar, pakai kunut apa tidak, cara duduknya iftiros apa tidak, tawarruk iftiros dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan. Berarti mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak. Mereka sangat sesuai. 4 mazhab ini sesuai dengan sunnah Rasul. Semuanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kenapa? Hadis Rasul itu banyak sekali mengenai aturan-aturan sholat. Imam Syafi'i mengambil bagian ini, imam lain mengambil hadis yang lain, dan ini tidak bisa disatukan. Ini hikmahnya ada 4 mazhab untuk memudahkan ibadah umat ini, dan nggak bisa disatukan semuanya ke mazhab Syafi'i, nggak bisa. Kalau semuanya pindah ke mazhab Syafi'i, semuanya pindah ke mazhab Maliki, semuanya pindah ke mazhab Hanafi atau Hambali, maka agama ini tidak akan sempurna. Imam Syafi'i memakai satu dalil hadis yang akan berbeda dengan apa yang digunakan oleh mazhab lain. Kalau semuanya pindah kepada Imam Syafi'i, maka hadis yang tidak dipakai oleh Imam Syafi'i ini terbuang sia-sia. Berarti agama berkurang. Ini hikmah. Hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis yang pendek ini bahkan tidak asing lagi di telinga kita. Hadis ini merupakan satu pokok daripada ajaran agama Islam. Li'annahu mubayyinun liwujubi ta'asi bi af'alihi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi. Karena hadis ini menjelaskan
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul untuk kalian semua ada suri tauladan yang baik. Bukan hanya ketika Maulid Nabi saja Al-Quran ini dipakai. Biasanya Al-Quran ini, ayat ini akan disampaikan ketika Maulid Nabi. Ternyata tidak. Seluruh aqwal dan af'al Rasul ini kita pakai setiap hari 24 jam. Bagaimana cara Rasul makan? Bagaimana cara Rasul berpakaian? Bagaimana cara Rasul bergaul? Sampai bagaimana cara Rasul ini tidur? Sebelum tidur bagaimana? Ketika tidur sampai bangun tidur bagaimana? Semuanya adalah uswatun hasanah. Makanya pas kalau di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Nah, tapi yang minkum, ulil amri, pemegang kekuasaan, tapi ada kata minkum, artinya yang taat kepada Allah dan Rasul. Selagi para pemerintah, selagi para pemimpin ini taat kepada Allah dan Rasulnya, kita ikuti mereka. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika mengharuskan untuk bermaksiat kepada Sang Khaliq. Kalau pemimpin kita, pemerintah kita menganjurkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan di dalamnya. Artinya para pemimpin harus mencarikan solusi kepada umat ini supaya mereka tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tetap beribadah di masjid nyaman. Caranya bagaimana? Ini berlaku bukan hanya untuk urusan sholat, bahkan ini berlaku juga untuk urusan haji dan ibadah yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, haji terakhir beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara ibadah haji kalian dengan caraku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih hidup, maka syariat agama Islam ini masih mudah berubah. Makanya ada istilah nasih mansukh. Ada hukum yang menusakh, menghapus hukum ajaran agama Islam yang lain. Ini di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ini biasa. Saya pernah menyampaikan dulu awal-awal sholat yang turun pertama atau kita letakkan pertama di lantai di bumi ini adalah tangan kita. Setelah kita i'tidal, kemudian sudah sujud, maka yang diletakkan pertama adalah tangan. Artinya sholih. Kemudian dilihat kurang enak, akhirnya syariatnya yang diletakkan terlebih dahulu adalah kaki. Bahkan di dalam tafsir juga ada istilah nasih mansukh, ada semua. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa bilangan sholat duhur atau asar. Ada di dalam kitab Bulughul Maram.
Seorang sahabat Salman Al-Farisi mengingatkan Rasul, ya Rasul, apakah syariat sudah berubah? Memang kenapa kata Rasul? Engkau hanya sholat 2 rakaat. Langsung seketika itu Rasul menambah lagi 2 rakaat. Sahabat mereka berpikiran mungkin syariat berubah, karena sangat dimungkinkan syariat berubah ketika zaman Rasul. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka syariat sudah tidak bisa dirubah. Agama sudah sempurna, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, hanya dijaga. Insyaallah ya, kita hafalkan hadisnya nih, hadis pendek. Nanti kalau ditanya di hari kiamat ketemu Nabi, kamu hafal berapa hadis? 1 hadis ya Rasul. Dari Malik Al-Huwais, Malik bin Huwais. Hadisnya apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Kemudian kamu sholatnya sudah khusyuk belum? Belum ya Rasul. Saya baru gambarannya saja. Gambaran sholat itu seperti ini. Kalau hatinya masih berat, sampai kapan kita bisa sholat khusyuk wal khudu? Mungkin sampai mati belum bisa. Kemudian apakah nggak boleh kita belajar sholat khusyuk wal khudu? Wajib. Kalau belajar tentang cara sholat, zahiriyahnya, syarat rukunnya yang membatalkan sholat, sehari habis, sehari selesai. Tapi kalau mau belajar sholat khusyuk wal khudu, benar-benar hatinya ini konsen fokus kepada Allah, kepada sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin sampai mati kita belum bisa. Nah, makanya terus belajar. Orang yang belajar, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa sudah bisa. Kita niatkan belajar terus, ya Allah, aku lagi belajar sholat khusyuk wa khudu. Meskipun umurku sudah tua ya Allah. Orang yang belajar mobil, belajar naik sepeda, ada mobil tulisannya belajar, kemudian melanggar lampu merah, maka dia nggak akan ditilang. Kalau ditilang berarti polisinya goblok, nggak tahu orang belajar. Dimaafkan, sudah besok hati-hati. Ada mobil tulisan belajar, kita nabrak yang salah, bukan dia, kita yang disalahkan. Yang sudah bisa kenapa nabrak? Semacam itu. Jadi kalau orang belajar, ini mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Silakan kalau satu di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Berapa bulan kita tidak bertemu? 8 bulan lebih ya. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar kalau di Ramadan tetap bisa menjalankan sholat 5 waktu, bahkan Jumatannya jalan terus ya. Alhamdulillah. Ya, meskipun ada jarak demikian. Oke. Saya ingin bertanya tentang masalah mazhab. Yang pertama adalah kita sudah sepakat bahwa di antara 4 mazhab adalah maupun dan tentang masalah hukum itu masalah khilafiyah pasti bahas dalam 4 mazhab tadi. Cuma saya ingin bertanya bagaimana orang yang tidak bermazhab saja. Banyak orang yang sangat perlu bermazhab pada Pak Imam Ghazali, kita langsung aja kepada hadis Rasulullah SAW. Mohon keterangannya saja. Mungkin pertanyaannya. Sekarang bermadhab ini, untuk kita ini, bermadhab itu hukumnya wajib. Sahabat dulu bermadhab apa enggak? Mereka sahabat madhabnya langsung ke Rasulullah. Adanya madhab ini kan setelah para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ini
Jadi nggak bisa hari ini kalau enggak, saya pokoknya enggak bermadhab. Saya cara sholatnya, tuntunan ibadahnya mau langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat apa enggak kamu? Nampaknya hebat. Kapan dia ketemu Rasul? Kapan dia melihat Rasul? Kapan dia sholat di belakang Rasul? 4 madhab ini wajib kita ikuti salah satunya. Kalau kita tidak bermadhab, maka menurut pendapat para ulama, maka kita ini telah membuat madhab baru. Madhab yang kelima. Maka sampai ada Imam Ali As-Sabuni menulis al-madhab, membahas tentang orang-orang yang tidak bermadhab. Loh, kalau di Arab orang Salafi juga punya madhab. Ada yang punya, ada yang enggak. Mereka bermadhab Hanafi, bermadhab Hambali. Jangan sampai kita ini enggak memiliki ataupun tidak bermadhab. Kalau kita ini tidak bermadhab, maka berarti kita membuat madhab yang baru. Nah, kalau membuat madhab yang baru, kacau balau gimana? Sekarang satu masjid ini, pokoknya saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, saya nggak mau ikut Imam Hanafi, saya nggak mau ikut ini dan itu. Saya mau lurus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu masjid ini tata cara ibadahnya akan berbeda-beda. Ini baru satu masjid. Kalau satu kelurahan, satu kecamatan, mereka nggak punya madhab semua, maka mereka akan membuat madhab sendiri-sendiri. Sehingga kacau balau cara ibadah. Maka nggak bisa kita katakan bahwasanya 4 madhab ini memecah belah umat. Tidak. Justru ini sinyal yang telah dibuat oleh Rasul, ikhtilafu ummati rahmatun. Di dalam kitab Al-Jami'us Shahih, Rasul mengatakan demikian. Ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara umatku. Umatku yang bagaimana ini? Para ulama maksud adalah rahmat. Perbedaan 4 madhab ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau lihat orang India, Pakistan datang kemari, cara sholatnya agak beda dengan kita. Kita nggak usah heran, berarti nambah ilmu. Oh, cara sholatnya orang madhab Hanafi demikian. Kita langsung, loh, cara sujudnya kok gini, loh, tahiyat terakhir kok iftirash, tidak seperti kita. Salah, oh tidak. Ibaratnya kita akan menuju satu tempat tujuan. Satu misal kita akan ke Bogor, satu bus nggak muat, membutuhkan 4 bis. Sama-sama ke Bogor, lain bisnya. Sama-sama ke surga. Meskipun cara ibadahnya agak sedikit berbeda. Dan semuanya merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sesuai tuntunan Al-Quran. Intinya adalah orang yang tidak bermadhab, maka berarti dia telah membuat madhab atau cara baru dalam ibadah. Kemudian dia mau belajar sama siapa? Kalau dia nggak bermadhab, mau belajar dengan siapa? Sekarang rata-rata di Indonesia bermadhab Syafi'i. Kita menginginkan bermadhab Hanafi. Sebagaimana orang India, Pakistan, Bangladesh. Ini repot. Mau belajar sama siapa? Fikihnya. Nah, kita nggak usah cari repot sekarang. Siapa ya? Coba. Pengen buat madhab baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana yang pernah saya pelajari Ustaz, seperti di surat Al-Imran bahwa agama Allah adalah Islam. Saya dan kita semua umat Rasulullah. Pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana perlakuan umat-umat sebelum Rasulullah yang notabene mereka itu juga agama Islam, namun mereka mungkin belum banyak melaksanakan seperti sholawat, membaca dan lain sebagainya, seperti kita menjalankan sunnah Rasulullah. Mereka sebelum ada Rasulullah, bagaimana perlakuan nantinya di hari pembahasan kaitannya dengan masalah mendapatkan syafaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Terus bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Sebelum datangnya Islam yang hari ini kita anut, sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka tidak Islam? Mereka Islam semua, asal taat kepada para nabinya. Ini Islam itu artinya tunduk. Islam artinya tunduk. Tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan Islam itu ada sejak kapan? Sejak zaman dahulu. Ketika orang-orang yang taat kepada Nabi Adam, maka dia pun tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dijanjikan surga. Kalau yang dikehendaki dengan Islam hanya agama Islam ini, kasihan nanti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa berarti nggak diakui, umatnya Nabi Isa nggak diakui karena bukan Islam, salah. Artinya siapapun yang taat kepada nabinya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia hidup setelah Nabi kita Muhammad ataupun sebelumnya, ini berhak mendapatkan predikat surga ataupun muslim. Karena Islam ini aslama yuslimu islaman, ini artinya tunduk, patuh. Jadi nggak masalah ini. Kalau nanti dikatakan Islam pokoknya agama setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Selain itu nggak ada perjanjian Islam. Kasihan mereka. Bahkan dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih
Setelah itu ya, mereka melihat ahli surga kok enak. Mereka melihat ahli neraka susah, menangis, takut. Akhirnya mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Asbab doa ini, orang-orang itu diangkat ke dalam surga. Ini zaman fatrah, zaman gak ada kenabian. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang gak kenal sama Allah, ya, gak ada informasi, gak ada orang dakwah, dia pokoknya gak tahu, meskipun impossible hari ini kalau gak ada informasi, maka dia pun masuk ke dalamnya kalau ada. Jadi Islam itu sudah sejak dari zaman dahulu, zaman di mana Nabi Adam diutus sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang patuh kepada nabinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap dijadikan surga. Meskipun surga ini haram dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk semua. Ini istimewa kita ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ringan aja. Ada satu riwayat kita dalam masa pandemi ini kan diwajibkan kita pakai masker. Ada satu riwayat pada saat Rasulullah melarang satu jamaah yang menutupi mulutnya pada saat sholat. Disebutkan oleh saya dapat postingan bahwa kita selama ini pakai masker, kita harus sholat pakai masker. Tapi yang saya alami sendiri, kalau pakai masker itu pada saat sholat terhalang. Nah, ternyata alhamdulillah saya kemarin dapat postingan yang disampaikan oleh salah seorang ustaz bahwa ada riwayat yang pernah Rasulullah melarang jamaah itu menutupi mulutnya pada saat sholat. Walaupun dia pada saat itu mungkin ada sesuatu hal atau mungkin bau atau apa gitu. Tapi pada saat sholat dia dilarang mulutnya atau hidungnya. Kalau setelah sholat saya buka. Nah ini bagaimana dengan kondisi saat ini yang memang kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita terapkan di masjid ini, sehingga apabila ada jamaah pada saat sholat itu dibuka maskernya, diturunkan seperti ini. Lalu setelah kita menyelesaikan sholat itu, mohon penjelasan sehingga tidak saling mencurigai antara kita. Sebelahnya kok dia dibuka ini, sebelahnya tetap memakai masker. Dan ini juga suatu pengalaman pada saat ada olahraga sepeda, itu bahkan perwira angkatan laut dia menggunakan masker sampai ke Monas, meninggal dia berangkat kebebasan oksigen yang biasa ada mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga dapat postingannya, benar itu. Cuma kalau kita merasakan memang di saat kita tutup demikian ini ngap terasa, apalagi seharian. Siapa yang kuat pakai masker seharian? Karena masker ini tidak seperti cadar yang dipakai oleh para wanita. Saya nyoba pakai cadar kok enak. Ya. Udara bisa masuk lewat
dari